juga apa. Baik teman-teman, Ya. baik teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di misteri kasus Subang ya teman-teman. Ini masih menjadi misteri. Dan sekarang itu infonya yang kami dapat, kami melaporkan langsung dari TKP bahwa ternyata sekarang ini bukan prarekonstruksi, tapi olah TKP untuk mencari barang bukti, yaitu dari pengakuannya saksi Ramdhano. Dan kami mendapatkan info ternyata Pak Yosef Hidayah itu belum mengakui apa yang diperbuatnya sesuai dengan pengakuan Ramdhano. Ini pun menjadi polemik kita semuanya, dan aku pun kaget setelah mendengar info itu teman-teman. Teman-teman, di sini kami tidak sendiri, ditemani oleh seorang rekan YouTuber juga yang sangat semangat, yaitu Bang Yahya Muhammad. Siap. Jangan lupa like, komentar, dan klik tombol subscribe-nya YouTube Bang Yahya ini ya, agar meledak seperti itu ya. Makasih. Gimana kabar Mas? Siap, sehat Bang, sehat Bang. Ya Mas, aduh info-info yang saya dapat ya mungkin seperti itu, kaget sekali ya Mas. Iya. Ternyata belum ada apa? Silahkan. Jadi yang Mas Yahya ketahui waktu di Polda gitu. oke, kita sharing aja Bang. Sharing ya. aja. Kita kan kita ngobrol santai aja. ya, hari ini sekarang kita masih di TKP Bang ya. Iya. Masih di TKP dalam rangka olah TKP oleh Polda Jabar. Nah, minimal adalah sebuah hasil, salah satu hasil daripada oh ternyata ini loh, misalkan yang dikatakan atau dipertanyakan teman-teman kemarin itu Bang, Iya. bahwa apakah misalkan Pak Yosef sudah mengaku ya, dan apakah Pak Yosef sudah membongkar itu semuanya. Iya. Jadi konten saya sebelumnya itu Bang membahas ini loh, prediksi saya ya kan, dugaan saya, ketika Pak Yosef itu sudah mengakui ya, membuka itu semuanya, maka memungkinkan Pak Yosef itu dihadirkan untuk rekonstruksi itu di TKP. Iya. Nah, itu tandanya Bang, ketika Pak Yosef tidak dihadirkan berarti ini tandanya bahwa Pak Yosef belum ngaku. Belum ngaku. Nah, apa? Kenapa gitu kan? Karena apa yang mau direkonstruksikan oleh Pak Yosef ketika pengakuannya aja belum, kira-kira begitu Bang. Otomatis nggak dihadirkan ketika belum mengaku ya Bang ya. Iya. Begitu nggak ya Bang? Oh, jadi ternyata ya. Ya begitu teman-teman, ternyata memang sekarang ini bukan prarekonstruksi atau memperagakan bagaimana cara dia mengeksekusi, bukan dia, mereka gitu ya, para pelaku ini. Ternyata keterangan Ramdhano ini atau Danu belum diakui oleh tersangka dari Pak Yosef, Ibu Mimin, Hariki, dan juga Abi. Ternyata seperti itu. Jadi, waduh, agak kecewa juga ya, Mas Yahya. Iya. Tapi kita jangan patah semangat. Insya Allah polisi akan menemukan alat bukti atau barang bukti maksudnya yang ada di TKP. Sekarang tadi Mas Yahya lihat itu digali ya di sana. Oh iya, Bang, di belakang itu Pakai detektor. luar biasa Bang. Alatnya luar biasa canggih, dan itu dibawa semua barangkali dari langsung dari Polda ya Bang. Iya. Bahkan itu kamera-kamera yang dari atas, kemudian ada polisi juga yang menggali di atas plafon di atas genteng juga ada semua. Dan ini luar biasa olah TKP-nya. Iya. Dan- Cuman begini Mas, maaf saya potong. Ya. Ini banyak komentar publik. Ini komentar publik ya. Kita hanya menjelaskan lagi kenapa gitu nggak dari dulu seperti ini gitu. Digali semua pakai detektor segala macam gitu. Ya. Kenapa anjing pelacak tidak mengendus ke golok tersebut? Itu kan pasti ada darahnya. Hanya menggonggong ke Ramdhano pemberitanya. Ini memang kalau aku analisa sangat janggal sekali memang. Ya kan? Siap. Apakah pengakuan Dano itu benar nggak ada golok? Ya syukur-syukur benar kan seperti itu ya. Tapi Bang, Ada. bukannya begini, Gimana? bukannya kita telah mendengar Bang, dan Bang Dik juga mendengar bahwa ada salah satu saksi yang walaupun kita itu off kamera ya, di Iya. belakang layar, Iya. ada yang mengatakan bahwa golok itu diambil kan. Ada. Nah, Ada. itu dia maksudnya, kan katanya ada yang ngambil pada tanggal 19 itu Iya. kan. Ya. Nah, Cuman itu disayangkan, ya saya juga dengar ya dari Ya. salah satu saksi di kasus Subang ini dengar bahwa di tanggal 19 itu saudara saksi ini mengambil barang bukti dari tempat kejadian perkara Nah. di bawah kompor. Cuman sayang terus terang Mas, memang aku mendengar ya, ini Iya. kuping dua-dua itu mendengar gitu ya. mendengar langsung ya Bang. Mendengar ya, dari langsung, saksi ya. ya mendengar langsung gitu, cuman tidak ada rekaman, tidak ada video. Karena waktu itu pertama saya kan baru kenal, Ya. saya pun kan dibawa teman, yaitu oleh Harry kan, Ya. dan tidak berani langsung kamera atau segala macam. Cuman itu obrolan. Misalkan gini, ya, silaturahmi ya Teh, ya Kang, silaturahmi. Terus di sana kan ngobrolin masalah kasus ya kan. Nah di sanalah ada ucapan seperti itu. Cuman sayang tidak ada bukti, Tidak direkam. tidak direkam karena di situ pertama aku baru kenal, ya kan, baru menginjak. Tapi kalau ada sebuah bukti atau video atau apa, ya itu buat
pembantu kepolisian Iya. sebenarnya. Tapi minimal banyak bukti di antara kita, Bang. Kan Iya. waktu itu kan kita lagi bareng Lagi semuanya, kumpul ya, lagi kumpul makan. semuanya. Dan banyak yang mendengarkan itu ya, Bang, Iya. ya. Bahwa memang salah satu saksi tersebut mengatakan bahwa Hmm. ada golok ya yang kemudian pada tahun 19 itu diambil kan. Iya. Dan golok tersebut diambilnya itu di dapur dan di bawah kompor Di bawah kan, kompor. diselipkan kan. Kan dengar semua ya. Nah, dengar Kita semua, kan. minimal bukti bahwa kita telah mendengar semua Mendengar. itu gitu loh, Bang. Nah, Walaupun kita tidak merekamnya ya, Bang, ya. nah, itu golok ini nih yang aku bingungkan gini Mas, apakah jika golok ini tidak ketemu, apakah batal pengakuan ini? Ini menjadi pertanyaan publik loh, baca Oh, iya. coba publik, kami geram loh itu nanyain, Iya, iya. iya kan? Nah, Iya. ya coba jelaskan Mas. Iya, baik. Kalau memang golok itu tidak ditemukan, Pak, Mm, kan alat bukti itu banyak, Pak. banyak. Petunjuk dan barang bukti yang menuju alat bukti itu banyak. Bukan hanya golok. Kalaupun golok nih sampai tidak diketemukan, banyak Tetap alat saja tetap proses hukum. saja proses hukum. Karena alat bukti yang lain sudah ditemukan. Kira-kira begitu. Ya, Pak. karena polisi tidak mungkin menahan pengakuan Danu itu langsung ditahan dua orang ini Iya. kalau tidak ada alat bukti yang sudah otentik, kan tidak Betul mungkin. sekali. Dia tiba-tiba ditahan. Oh, berarti sesuai nih. Mhm. Udah tahan aja udah. Ya kan? Bang, sebentar, Bang. Seperti Ini itu. ngomong-ngomong kebalik ini, Bang. Oh, iya. Tapi suaranya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Jelas ya. ya. Coba sini. Nah, Nah, gini. tapi teman-teman kita jangan patah semangat ya. Meskipun saya pun barusan mendengar kabar seperti itu, ternyata ini bukan prarekonstruksi atau mempraktekkan bagaimana cara menghantam Amel, Ibu Tuti. Ini belum ya teman-teman. Belum. Itu info yang saya dapat, kami melaporkan langsung dari TKP. Karena begini, kalau tidak turun ke lapangan, saya tidak tahu info. Ya. Ya, silakan ambil info saya, silakan analisa kembali bagi teman-teman YouTuber di seluruh Indonesia, ambil keterangan ini teman-teman. Itulah info yang kami dapat di hari ini seperti itu. Benar. Nah, menurut Bang Jack nih, Bang, ya, Ya. bahwa Danu kan Gerah. membongkar ya, Bang, ya. Hmm. Barangkali Danu satu-satunya saksi yang menjadi alat bukti, karena pengakuan saksi adalah bagian daripada alat bukti ya, Bang, ya. Nah, mengaku bahwa misalkan tersangka tersangka AA itu adalah bagian daripada yang terlibat, Iya. tetapi tidak ada pengakuan dari ketiganya itu, Nah. ya keempatnya ya, Hmm. keempatnya tersebut tidak ada pengakuan bahwa Danu itu dikatakan masih bohong dan sebagainya. Nah, apakah yang demikian itu, Bang, akan membahayakan Danu? Kalau menurutku pengakuan Danu, misalkan Danu mengakui si A, si B, si C, si D terlibat, terus tidak ada bukti-bukti yang otentik, Danu melaporkan komandan misalkan ini terlibat, si Ya. ini terlibat, tapi tidak ada bukti, Danu memang berat juga. Ya. Apalagi sekarang Danu mengakui perbuatannya dan melibatkan semua orang Ya. yang dia kenal. Tapi ini masih bingung juga. Ini bisa membahayakan seorang pengakuan itu sebenarnya. Kalau analisa aku Kalau tadi, tanpa ada kalau tanpa ada bukti, yang lain. ya misalkan wah Mas Yahya nih misalkan pelaku, tapi saya tidak ada bukti. Itu kan Mas Yahya bisa menyerang saya Ya. atau bahaya juga bagi saya. Tapi ini kan kepolisian mungkin sudah apa namanya? Tapi kalau sudah ditersangkakan berarti sudah ada Sudah alat ada bukti. Cuman ya. cuman yang kita sayangkan ya itulah bukti yang diucapkan dan itu sampai semua orang sibuk untuk mencari kemana golok tersebut. Iya, golok. Ini yang bikin gerah kita itu. Ya kan? Yang bikin gerah itu coba tunjukkan di mana atau siapa yang ngambil, tunjukkan gitu kan. Itulah. Nah, iya, harapan kita juga itu, Bang. Coba tunjukkan ya. Kan ada saksi yang mengatakan itu, tahun 19 itu diambil. Iya. Mudah-mudahan ini nih diperiksa kembali. Nah, Ya, yang mengambilnya ini diperiksa kembali kemana kan itu golok. iya, Kira-kira iya. gitu. Nah, di tanggal 19 itu kan itu ramai sekali. Ada ngambil golok di TKP itu, ya kan? Iya. Bawah kompor. Di bawah Yang menurut kompor. ini keterangan saksi dan telinga kami teman-teman ini mendengar loh. Mendengar. Berempat ya. Ya, berempat. Nah, semoga kepolisian memanggil kembali saksi yang menyebutkan itu, ya kan? Betul. Harus dipres lah. Harus. Ini jangan sampai berat ke sana, ke sini, wih, melenggang. Kali kan Iya, benar sekali. Sekali. Harus itu. Harus dipanggil lagi, dipres. dipanggil lagi, kemudian digali keterangannya. Siapa yang dimaksud atau saksi tersebut ada mengambil golok? Kenapa saksi tersebut mengambil golok? Ya kan? Udah segini. Ya. Nah, mengambil golok itu kenapa? Ya kan? Dan kemudian kan akhirnya dugaannya
ini yang tersebar bang ya, bahwa dia mengambil golok karena sengaja memang untuk menutupi kasus itu kan, menghilangkan barang bukti, begitu kan bang. Iya. Kalau memang itu benar ada, ya bang ya. Iya. Nah Mas, mungkin analisa Mas Yahya nih. Kemarin kan kita tahu sendiri bahwa kuasa hukum dari Ramdhanu itu sampai marah ya, sampai menekan ke Danu. Kenapa kau ini tidak kau larang perbuatan pamanmu itu harusnya dilarang? Perbuatan pamanmu. Ya kan Pak Yosef bilangnya, dia mengambil sebilah golok. Kamu tunggu di garasi kan seperti itu. Nah, harusnya seorang Ramdhanu ini melarang. Emang ini buat apa? Atau mungkin bisa ketakutan atau bagaimana? Ya, kalau menurut keterangan ya dari kuasa hukumnya Bang Topan itu bahwa Danu itu kan intimidasi dan diancam. Diancam juga menurut keterangan kontennya Bang Cek juga ini ya kan. Ancaman Pak Yosef itu kan katanya jelas katanya. ya nggak sih begitu? Ya jelas. Di kontennya Bang Cek kan? Ya jelas. Nah, bahwa pertama keterangan daripada Bang Topan itu dan mendapatkan intimidasi yang sangat kuat dan ancaman yang sangat kuat daripada oknum dan beberapa tertentu ya, sehingga kemudian Danu tidak berani, ketakutan untuk menyatakan atau semua itu gitu loh, membongkar semua itu ya. Bahkan karena kan kita tahu ya bang ya, abang juga tahu Bang Topan itu kan menggali informasi itu selama 2 tahun ya. Dekat sama Danu bukan berarti sebagai klien tapi mengorek-ngorek dia ya kan. Bahkan ngorek-ngorek. Iya, bahkan sampai marah. Wah, ini semua kena prank katanya kan, bilang gitu kan. Waduh, kita semua kena prank, gila ini. Dia kan sampai marah, akan tetapi ya dengan kejujuran Danu sekarang alhamdulillah terbuka, tapi banyak juga analisa dari teman-teman yang aku baca ya teman. Ya begini Bang ya. Kenapa Danu tidak melarang? Kalau Danu misalkan motor atau meskipun ketakutan lari ke tetangga bagaimana minta tolong, berarti kalau tidak ada ucapan seperti itu, berarti ini bagian dari para pelaku itu. Harusnya kalau memang benar-benar sayang Ibu Tuti dan Amel, Mang jangan, kan Mamang ya bilang ya, Mamang ya ke Yosef itu, janganlah kau lakukan itu bahaya nanti melanggar hukum. Mungkin kita menganalisa seperti itu, tapi berhubung mungkin kondisi Ramdhanu kan tahu dia kerja di Bu Tuti, dia kerja di Pak Yosef, bosnya lah ya, keuangan mungkin prosesnya dari Pak Yosef, dia itu keluarga berikut, dia itu majikan. Betul. Bingung Danu gitu. Bingung dia. Sedangkan Danu kan orangnya terus kan tahu sendiri mau baik. Iya. Disuruh ini langsung disuruh apa ya, cuci piring juga dia mau, jebur kali juga jebur kali dia. Iya, coba jebur kali mau dia, disuruh beli apapun gercep dia, kan gitu orangnya. Ya mungkin dia disuruh majikan, ambil, itu golok, gitu kan? Coba ambil, nggak tanya buat apa, nggak ini mungkin gitu kan. Dan keterangan golok itu bang, gimana? Ternyata ini kan kemarin saya banyak bertanya ya kepada kuasa hukum dan itu bahwa golok tersebut ternyata bukan diambil daripada tempat lain di luar, bukan, tapi golok udah di dalam, sudah disiapkan di dalam. Berarti perencanaan. Iya, udah itu direncanakan, udah dijelaskan matang bang, udah diperencanakan secara matang nih. Udah disiapkan dan Danu itu kan jaga-jaga TKP itu di luar. TKP. Nah, ketika dipanggil saat itu sebelum memasuki kamar, bang, kan Ibu Tuti dan Amel kan satu kamar, bang. Nah, itu sebelum masuk itu Danu dipanggil, suruh ngambil golok itu kemudian dikasihkannya tersangka tersebut ya. Akhirnya Danu keluar lagi, kan nunggu panggilan lagi nih Danu nih ceritanya nih katanya hukumnya. Nah, setelah itu ada teriakan tuh, bang. Mungkin mau masuk kamar ya kan pelaku ya kan, teriakan itu kemudian Danu masuk lagi dan ngelihat di situ. Maka di situ karena ngelihatnya itu ya karena orang tidur kan barangkali lampunya remang gitu ya bang ya, remang. Dan sedikit banyaknya di situ terlihat siapa yang kemudian mengeksekusi. Makanya apa yang telah disampaikan Danu itu adalah merupakan bagian daripada buka-bukaan ya bang ya. Iya. Tapi abang apresiasi nggak sih ketika Danu itu satu-satunya saksi yang membongkar itu? Gua mendukung karena apa ya, dengan kejujuran ini insya Allah masalah hukum akan ada pertimbangan. Karena gini, banyak publik, kita diskusikan dengan publik ya. Banyak publik yang mengatakan kalau Danu tidak mengakui, ini publik,
kasus ini akan masih lama. Mm-mm. Tapi meskipun Danu tidak mengakui, aku yakin Polda Jabar akan bisa mengungkap. Cuman Amin. mungkin beda cerita. Beda cerita. Saya yakin pihak kepolisian sudah punya 2 alat bukti dan nama-nama ini sudah misalkan terlibat. Tapi ditunggu dulu sudah publik baru kita bekuk atau dijemput. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah Danu akan ringan lah. Insya Allah. Kita doakan saja dia jujur sejujur-jujurnya, siapa saja yang terlibat di situ diucapkan gitu loh. Ya kan? Iya. Nah sekarang Bang, tadi saya kan banyak ngobrol dengan berbagai pihak ya Bang ya, karena kita masih standby di TKP juga Bang. Iya. Ternyata penggalian demi penggalian itu luar biasa. Termasuk itu penggalian kan sekarang udah dibersihkan semua tuh tingkat TKP itu. Iya. Dan itu dibersihkan totalitas dan Sampai ke belakang kan tower. iya, ternyata dia Bang ditelusuri dari ujung ke ujung Bang. Nah, Oleh pihak kepolisian itu benar-benar ini TKP yang menurut saya adalah yang paling benar daripada aduh, sebelumnya gitu padahal Bang. dari dulu ya. Aduh, Bang, ini Bang, digal, di apa sebagainya. Jadi ternyata yang dimaksud oleh TKP kemudian Danu disaksikan Danu dibawa ke sini itu adalah Danu menunjuk Bang. Apa yang Danu ketahui, apa yang Danu buka dan yang Danu bongkar itu dibuktikan di sini. oh, Tadi itu. Danu ada kan? Ada. Ada ya. Danu udah paling awal di sini. Tapi cuman nggak diperlihat. Tapi nggak tahu nanti di media lain. Tadi aku nggak lihat. Lihat di belakang. Oh, di belakang ya. Saya di belakang, saya tadi dari Ada belakang. videonya ada kan? Tadi lihat Danunya live. dari jauh. Oh, live. Live, pas live. Ya udah, siap Sebelum kalau ini gitu. live. Kelihatan Bang. Gua nyari-nyari Tapi waktu itu saya waktu live dapat video 2 menit diusir Bang. Gua juga diusir di situ kan. Ih, Kalau kalau- mau naik pagar tuh tadinya mau naik pagar. Suruh ke depan aja katanya. Gua dimarahin tadi kan itu mau naik pagar di situ. Ada penjaga 3 orang. Waduh, Iya, udahlah. tapi memang iya sih Bang karena itu kan lagi proses pencarian barang bukti. Wajar saja memang ketika suruh pergi dulu gitu Bang. Suruh di depan dulu supaya berjalan lancar barangkali begitu Bang. Tapi apa yang ya tadi Bang ya saya kan banyak berbicara dengan berbagai pihak. Apa yang dijelaskan yang dibuka oleh Danu saat ini dibuktikan omongnya Danu itu benar apa tidak? Ternyata banyak yang Danu ketahui di sini Bang. Oh, semua ya. Ya maksudnya barang apa yang tertinggal di sini? Oh, gitu buset. loh. Nah Banyak. ini nih. Iya. Enggak. Iya, Oh, iya, siap, siap. siap. Siap, Ah, semangat. siap gitu. Iya. Heeh. Banyak ternyata. Banyak Bang. Termasuk Abang dengar nggak ada barang yang ketinggal dimasukin sepiteng? Ya itu aku dengar celana dalam kan ya. Iya. Itu kan barang bukti ya. Itu digali Bang. Coba kalau andai kan dulu itu digali Bang. Sudah dapat dari dulu. Berarti waktu dulu siapa yang paranormal itu? Yang sama Bang Freddy itu? Siapa tuh? Yang perempuan dulu lupa. Lampung yang Bang Rae, aduh, bukan Lupa. apa ya. Pokoknya lupa gua. Nah itu Bang. Terus Anggra, Teh Anggra. oh Teh Anggra, Benar. Teh Anggra itu banyak benarnya ya. Benar ya. Banyak. Nah itu Bang di beberapa tempat yang lainnya itu Hmm. banyak yang digali. Berarti Danu benar menunjukkan itu dikubur di situ. Menunjukkan. Ini dikubur di sini. Jadi sebelum digali itu Danu menunjukkan Bang. Danu di sini ada ini, di sini ada sini, di Sepiteng ada ini. Kira-kira Ada diambil ya, udah. ya saya nggak tahu ketemu Iya, apa iya. enggaknya. Soalnya langsung diusir sih. Gua juga diusir tadi. Jadi pengennya kan tadi tuh gini. Gua pengen dari deket gitu kameranya. Udah di sana lagi galinya. Gua tadi diusir. Wih, Bang. Kemana? Ya. Sana depan. Waduh, udah enggak enak. Tapi benar juga boleh sih Bang, soalnya lagi Iyalah serius ini. ya lagi Diusir serius gua tadi. menggali barang bukti ya Bang. Iya. Luar Oke, biasa. mantap. Bang. Tapi kayak saya gimana Bang belum ngaku juga ini. Iya nih, kalau benar-benar terlibat ya kalau nggak ngaku terlalu kurang aja. Iya Bang ya, itu Bang. Ini Danu ya semoga lah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa pengakuan Danu itu bisa ada keajaiban. Bang, kita coba buka-bukaan aja Bang ya. Gini. Pak Yosep, kita semua udah mendengarkan lah ya, karena diantara kita juga sering kali ketemu Pak Yosep ya Bang ya. Ya, Dan Pak Yosep, dengan Pak Yosep juga kita berdiskusi ya Bang ya. Atau bahkan Abang juga sering kali chatting dan sebagainya. Sering. Diantara kita juga sering chatting Iya. dan sebagainya. Bahwa kan di luar kepolisian, Pak Yosep mengatakan kepada kita itu Bang, kan mengatakan arahnya kemana Bang? Betul. Kecurigaannya kemana Bang? Betul. Ya, Iya. lebih dominan kemana dia Iya. arahnya? Iya. Bahkan dia itu seakan tahu Bang, tahu. seakan tahu sesuai dugaannya, sesuai yang dicurigainya, ya enggak Bang ya? Nah, berbicara offline Pak Yosep itu kan jelas-jelasan ya Bang, Iya. pada kita Bang, kita punya data rekaman ya. Iya. Nah, dan bahkan enggak sekali juga bukti itu petunjuk itu ada. Misalkan Bang Jack pernah tahu adalah buah si malakama buat dia. Iya.
Itu maksudnya gimana, Bang? Ya kalau buah si malakama. Korek mana, Bang? Nah itu kan gua di BAP di Polda itu kan gara-gara buah si malakama ada cat Oh, itu gua iya. laporin Oh. ke penyidik. Ya. Itu penyidiknya juga ada tadi tuh di sana. Ada. Tadi ketemu. Wih, anjing katanya. Terus Si malakama dia ketawa. jadi gitu, Bang. Dia ketawa. Apa gimana yang dibahas si Malakama itu, Bang? Si malakama itu ada sebuah cat seperti ini. Bapak sudah tahu, tapi si malakama dan tidak mau terulang atau menjadi korban ketiga kali. Oh, maksudnya? Coba kalau kita pikir Oke. tidak mau jadi korban ketiga kali, Bapak sudah tahu pelakunya, tapi si malakama itu nanti teman-teman bisa pasti menjurusnya kemana. Nah dari situlah cat itu gua kirim ke penyidik, Nah, ada di sana tuh nanti ada. dan akhirnya Bang Jack di Akhirnya BAP. di BAP, dipanggil gua sama Heri, Ah. berangkatlah kita ke Bandung, di BAP dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, lalu kita baru pulang, nyampe rumah setengah 3, gua lelah, belum gitu kan. Kata-katanya saya sudah tahu pelakunya, Saya sudah tahu, tapi si malakama nggak ada pelakunya. tak ada, Bang. Saya sudah tahu, ada nggak? Di screen nggak ada? Saya tahu Ada kan saya udah punya. Benar. Saya tahu coba siapapun buka. pelakunya. Ah. Tapi si Malakama buat saya. Nah, saat Si Malakama itu apa artinya? kalau si malakama, ya mungkin orang terdekat, kira-kira. Jadi nggak mau ketiban yang kedua kalinya katanya. Ketiga kali, Pertama Amel, Bututi. kedua Bututi, Ketiga, ketiga kalau terjadi, kalau terjadi yang ketiga. Oh. kita udah paham. Nah, berarti kan di situ beliau mengatakan tahu kan, Bang? Tahu siapa pelakunya. Nah, ya Berarti kan? menutupi kan? Nah, kalau hari ini beliau ini masih menutupi itu, nggak mau membuka, berarti menutupi ya, Bang? Ya? Menutupi. Ada pasal lain berarti. Masalahnya. Hmm. Berarti tak. Misalkan ini bukan Pak Yusuf pelakunya, berarti adalah orang lain pelakunya yang ditutupin. Ya. Nah, harusnya saya ya ini mau ngomong kepada Danu, udah buka semuanya. Iya. Ajar udah, lipat semua. Siapapun itu jangan takut. Ya kan? Iya. Lipat semua, siapa sebutin. Si A, si B sampai Z kali. Gitu kan? Tapi kan Danu capek-capek ngebongkar juga, tetap aja nggak diakui oleh Iya. Pak Ya. Ye. Ya semoga ada keajaiban itu aja. Kita kan hanya mewartakan infonya seperti ini, sampaikanlah kepada publik, ya kan? Seperti itu. Iya. Berarti memang ada yang ditutupi ya, Bang ya. Kalau misalkan masih ada yang ditutupi oleh saksi Ramdhanu ini bahaya juga Dan. Ngapain? Bela-bela orang. Udah hajar aja. Enggak, maksudnya yang Pak Yosef ini gitu, Bang. Kan Iya. saya tahu siapapun pelakunya itu, Bang. Ada kan ya di HP ini? Ada. Oh, di HP ini. Lengkap. Udah itu arsip simpan. Iya, maksud saya bongkar aja gitu loh, Bang. Saya jadi greget ini. Bongkar aja gitu loh, Bang. Bongkar kalau memang dia tahu nih, jangan hanya mengatakan kepada kita, tapi bongkar aja di pihak apa namanya, bilang ke polisi gitu, ke penyidik gitu loh, Bang. Apa yang dia tahu. Ya inginnya gitu. Ya, kan sekarang kan masih Hajar belum semuanya. ngakui, Bang. Pengennya hajar semuanya. Hajar semua lah. Anda misalkan siapa, nama ada cowok kan? Ini, Bang, dari samping ini samping. Jangan makan ya, nanti beli udah makan aku. Di mana Om? Oh, Udah, penuh. Gua colokin aja cabut satu. Cabut yang gua Weh, itu. lu teh cabut tuh. Cabut yang gua paling bawah. Nanti, Mas ini HP gua Mas. Nanti videonya potong ya. Iya. Potong ini HP Mas. Bawa sini. Ini dipotong dari kamu. Gimana tuh bisa tuh, weh? Bentar, Bang, bikin konten nih, Bang. Oh, lagi bikin. Gua ya podcast ini. Sebentar. Podcast. Ya. Podcast nggak live ini enggak. Nah, jadi Siap. harusnya bongkar aja semuanya. Siapapun itu sebutin semua, Nah. jangan ragu-ragu, hajar udah libas semuanya. Tuh. Biar clear ini kasus itu kan. Iya, bener, Bang, ya. Iya, Setuju, bener. setuju. Setuju gua. Jangan ada Bongkar yang aja siapapun ini. jangan ada yang ditutup-tutupi lagi siapa, apalagi pasangan badan sendiri itu kan waduh terlaluan. Ngapain bela-bela orang bersalah kan? Daripada berat sendiri. Mungkin itu saja Nah, siap, teman. teman-teman ya. Semoga info yang kami dapatkan
nanti ada lanjutannya teman-teman. Dan itulah mungkin info yang kami dapat untuk hari ini. Untuk hari ini Ya. dalam acara olah TKP ya. Ya, olah TKP. Salam dari kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Like, komentar, dan subscribe channel Yahya Muhammad Siap. dan seluruh channel YouTube Subang. Terima kasih. Siap. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.